Aku dari awal nggak pernah punya visi misi. Yes, karena menurutku politik itu pengabdian dan perjuangan. Sehingga ketika kita bilang visi dan misi, belum tentu masyarakat membutuhkan apa yang kita visi misikan. Jadi itu aku kembalikan, masyarakat maunya apa. Pak Prabowo titip pesan supaya di setiap ada rapat koordinasi dan lain sebagainya, Pak Prabowo sudah memesankan kader, wanti-wanti kalau kata orang tua tuh, pertama pemilu ini harus gembira. Yang kedua, pemilu saat ini harus merangkul semua kalangan. Satu hal yang memang dari awal selalu jadi wanti-wantinya bahwa jangan pernah mencoba untuk mencalonkan diri dari Partai Gerindra ketika Anda tidak siap untuk melayani dan memberikan sebagian besar hidup Anda untuk mengabdi kepada rakyat. Optimis Lampung Selatan Gerindra menang. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan podcast di Tribun Lampung TV, dan tentunya hari ini kita berada di segmen Mata Lokal Memilih Bincang Politik. Nah Tribuners, hari ini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh kakak yang cantik sudah hadir pada hari ini, menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Mari kita sapa dulu. Di sini sudah hadir Kak Amelia Nanda. Halo, selamat datang. Halo Mbak Husnul, terima kasih. Ya, Tribuners, Kamel ini merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Tribuners. Dan pastinya Kamel, karena Kamel sudah datang ke studio Tribun Lampung, pastinya kita tidak jauh-jauh di Kamel, karena segmen kita adalah bincang politik. Tentunya kita akan mengulik-ulik nih, karena kan Kamel juga kita dengar-dengar mau nyalek lagi nih ya. Insya Allah. Dan tentunya dari Partai Gerindra sendiri, seperti apa sejauh ini persiapannya untuk mengikuti pemilu. Mungkin kita bisa dari Kak Amel dulu nih, Tribuners di rumah pengen menyapa ulang kembali, dan juga tentunya pengen tahu kesibukan akhir-akhir ini lagi ngapain. Kesibukan sejauh ini memang sedang dalam tahap persiapan untuk mulai kembali ya, karena kita tinggal punya waktu sekitar 3-4 bulan lagi. Bulan Februari kita sudah pemilu, jadi memang kesibukannya di sela-sela kegiatan agenda DPRD. Itu juga kita kembali untuk maintenance masyarakat yang ada di daerah pemilihan. Oke, berarti memang lagi sibuk-sibuknya ya untuk berkampanye? Ya. Nah, sampai sejauh ini mau menuju ke dapil mana? Dapil yang sama atau ada perbedaan perubahan wilayah? Insya Allah ini periode kedua, dapilnya masih dapil yang sama, masih di Lampung Selatan, Jati Agung, dapil 5. Dapil 5 ya, jadi insya Allah ingin melanjutkan yang sekarang ya? Ya. Oke. Nah, tapi ada perbedaan nggak sih Kamel dengan tahun sebelumnya di tahun 2023 ini, entah itu cara kampanyenya atau strateginya gitu, ada tidak yang berbeda? Sebenarnya kalau strategi sih memang dari 2019 itu aku pribadi menerapkan strategi untuk direct ya, maksudnya ketemu langsung. Jadi kalau dibilang strateginya berbeda, enggak, kayaknya masih sama, hanya mungkin perbedaannya kalau dulu itu orientasinya, terus adaptasinya, mengenal wilayahnya gitu, itu lumayan berat PR-nya. Karena kita harus paham situasi seperti apa yang masyarakat butuhkan gitu. Tapi kalau kali ini memang kita hanya tinggal melanjutkan apa-apa saja yang memang belum terpenuhi dan belum terlaksana sesuai dengan janji kampanye kita pada waktu 2019. Oke, tapi dari 2019 itu kan pasti kita masih pandemi ya pada saat itu. Ya. Kan sekarang sudah new normal, tapi ada perbedaan nggak sih untuk kalau yang 2019 itu secara daring kah kampanye pada saat itu apa bagaimana? 2019 itu memang kita pemilihan kalau tidak salah 19 April ya, itu belum pandemi. Pandemi kita di 2020. Jadi waktu 2019 ketika kita mulai sumpah jabatan dan mulai masa kerja, banyak hal yang memang sudah menjadi program yang akan udah kurencanakan untuk digagas di parlemen gitu. Itulah aspirasi masyarakatnya di situ gitu. Hanya memang terhalang dengan COVID, pandemi gitu, sehingga kita ada banyak sekali anggaran yang harus dipangkas, direlokasi dan sebagainya gitu, sehingga banyak momen-momen yang memang yang harusnya terlaksana pada waktu itu jika kita tidak pandemi, dan akhirnya kita mulai new normal itu di 2022, sehingga 3 tahun itu benar-benar kita yang
stop gitu, nggak ada pembangunan sama sekali. Sedangkan memang iklim di dapil aku itu yang kebutuhan masyarakat itu adalah banyak tentang pembangunan fisik kayak jalan gitu, gedung dan sebagainya gitu. Dan akhirnya setelah kita mulai merangkak untuk naik, kita mulai pelan-pelan pemulihan gitu, belum semua yang bisa kita laksanakan gitu, sehingga besar harapan kedepannya nanti akan kita lanjutkan kalau masyarakat masih kasih kesempatan. Oke, nah kenapa tidak memilih untuk ke provinsi nih atau naik lebih setingkat gitu? Sebenarnya mimpi itu ada, cita-cita itu ada. Siapa yang nggak mau upgrade Pasti, ya pasti. gitu, mau gitu. Tapi di dalam politik ini aku rasa pertama kita harus punya target, ya. Targeting bahwa nggak ada satupun orang yang terlibat dalam kontestasi itu tidak ingin menang dan terpilih ya gitu. Dan kenapa aku masih tetap pilih ada di Jati Agung, karena memang ini periode pertama yang akan kedua gitu. Yeah. Dan ternyata 5 tahun itu ketika kita mencoba untuk mengcover semua yang diharapkan masyarakat Itu nggak cukup, apalagi kita kemarin dipotong pandemi 3 tahun, memang kita stop stagnan di situ gitu kan. Sehingga kedepannya banyak hal yang memang Jati Agung harus banyak banget dibenahi gitu loh. Jadi artinya masih ada pembangunan dan juga program yang harus dilanjutkan ya gitu. Salah satunya apa dong Kak Amel? Kemarin itu ada beberapa infrastruktur, khususnya jalan penghubung biasanya, jadi antar desa ke desa gitu. Karena Jati Agung sendiri ada 21 desa, jadi itu memang semuanya butuh jalan yang bagus gitu. Jadi ada jalan penghubung antar desa yang kemarin aku usulkan ada 3 titik gitu. Karena keterbatasan anggaran, kita tahu 50 anggota DPR itu punya konstituen yang harus mereka perjuangkan juga, dan kita juga nggak boleh egois, kita harus berbagi gitu, sehingga mungkin ada 2 titik lagi yang masih harus kita kawal gitu perencanaannya gitu. Kenapa? Karena ketika pergantian kepemimpinan ini gitu di pemilu nanti, yang dikhawatirkan adalah apa yang menjadi usulan daripada masyarakat yang sudah dititipkan kepada dewan yang kemarin mereka pilih gitu. Ketika itu tidak mencalonkan diri atau tidak terpilih lagi, berarti kan itu putus di situ gitu. Tapi sampai sejauh ini apa sih yang memang paling dibutuhkan oleh masyarakatnya Kak Amel di Jati Agung sendiri? Jati Agung itu lebih syarat kompleks sebenarnya, karena memang iklim masyarakatnya itu dengan mata pencarian yang variatif ya, Kak Husnul. Jadi yang pertama yang pasti mereka butuh adalah jalan, karena itu sarana gitu. Banyak jalan yang tidak memadai gitu, sedangkan itu akses yang memang menuntut masyarakat bermobilitas tinggi setiap hari. Contoh di jalan itu mungkin ada masjid, di jalan itu ada sekolah yang mereka lewati tiap hari. Itu penting, maksudnya itu prior banget. Yang kedua adalah PR tentang kenapa? Karena memang biaya berobat cukup tinggi, apalagi kalau misalnya ada orang-orang yang masyarakat memang kita tahu dia punya komorbid, punya penyakit yang memang harus dicek secara berkala gitu. Dan itu mereka minta supaya gimana Mbak Amel bisa diperjuangkan untuk bisa berobat gratis gitu, demi efisiensi budgeting mereka gitu kan. Dan juga mungkin masyarakat, apalagi ibu-ibunya kan sekarang lagi happening yang namanya UMKM nih gitu. Jadi ada ibu-ibu yang masak, ada ibu-ibu yang bisa bikin kerajinan tangan dan sebagainya gitu. Mereka mengusulkan kapan ada pelatihan yang memang bisa menjembatani gitu antara pemerintah daerah dengan si pelaku UMKM ini gitu, untuk bisa menjembatani dalam penjualan hasil daripada apa yang telah mereka karyakan gitu. Itu sih yang jadi PR, karena kita kan juga harus menjadikan perempuan khususnya di Lampung Selatan kan berdaya yang Kak Husnul ya gitu. Jadi mereka tetap di rumah tapi ada side income ya gitu. Harapannya gitu sih. Lebih banyak yang seperti itu. Berarti memang dari masyarakat Jatimulyo sendiri itu memang sudah terbuka ya untuk hal-hal seperti itu, mereka sudah melek ya? Iya, jadi ada beberapa desa yang memang iklimnya sekelompok ibu-ibu PKK gitu ya, ibu-ibu yang memang ada berkumpul di dalam suatu wilayah itu, mereka bisa bikin sulam usus gitu, mereka bisa bikin tapis gitu. Tapi mereka tidak punya jembatan untuk jualnya kemana nih gitu, sehingga pemasaran itu mungkin akan kita hubungkan sinergitasnya pemerintah daerah di sini ya dengan Dekranasda gitu yang bisa dipasarkan gitu kan ketika ada tamu-tamu dari luar gitu atau ada wisatawan yang memang kunjung gitu. Disitulah kita harapkan ada saling menguntungkan di sini gitu.
luar biasa sih. Dari sini aja kita udah bisa sedikit tahu nih ya kondisi dari masyarakat, tentunya potensi dari masyarakat dan juga program-program yang tentunya bisa untuk menjembatani masyarakat ini tadi nih Tribuners dari program-programnya Kak Amel sendiri. Nah kita beralih ke mungkin kita pengen tahu nih strategi pemenangan mungkin dari Kak Amel sendiri ini mengambil pemilih pemula nggak sih gitu, karena kan ini kesempatan yang pastinya tidak boleh dilewatkan kan, apalagi pemilih pemula kayak milenial sekarang tuh udah pada melek semua nih bahwasanya pemilu nih penting banget, udah mulai aware nih mereka gitu. Sebenarnya sih memang kalau di survei terakhir itu aku baca kalau nggak salah Litbang Kompas itu ada memang pemilih pemula itu ada di rating 57 sampai 63% gitu dari keseluruhan total pemilih nasional gitu loh. Berarti Lampung juga memang pemilih pemulanya dikategorikan tinggi di sini gitu. Kalau dibilang bakal menarik atau bakal kampanye juga nggak sama pemilih pemula, aku rasa sih iya ya gitu. Tapi lebih banyak mungkin kalau di dapilku pemilih pemula itu biasanya kurekrut dari kegiatan-kegiatan masyarakat. Contohnya mereka punya asosiasi sepak bola gitu ya. Mereka punya klub-klubnya badminton atau mereka ada klubnya volley gitu, gitu. Biasanya mereka lebih kayak yang Mbak Amel kami ada turnamen di sini, minta hadir, support gitu. Malah kemarin aku kayaknya udah ada obrolan sih, karena kan mereka lagi senang-senang main bola lapangan nih, lapangan besar. Aku bilang ya udah nanti kita gagas aja deh, kita bikin Amel Cup, lucu kali aku bilang. Jadi mereka bilang oh ya udah kalau gitu Mbak Amel sponsornya dong. Oke. Karena kan aku rasa satu yang tadinya pandemi kan kita nggak pernah gerak sama sekali tuh kalau ya kan, sekarang mereka produktif tuh, rajin olahraga gitu. Jadi ada esensi daripada kompetisinya dapet, sportivitasnya dapet, terus antar desa juga silaturahminya dapet gitu kan. Dan juga melalui kegiatan ini ya aku harapkan juga bisa lebih banyak untuk menarik interestnya milenial untuk bisa ayo kita nyoblos gitu. Tapi kalau melihat dari milenial sendiri untuk di Jatimulyo itu seberapa besar sih tingkat eksaktivitas mereka gitu untuk pemilu ini? Dibanding 2019 dulu kayaknya milenial sudah banyak gerak sih. Maksudnya sudah banyak pertama mereka sudah ada peningkatan satu rasa ingin tahu. Maksudnya ketika kita mengadakan pertemuan, rises kan biasanya DPRD itu ada rises, ada sosialisasi gitu. Yang tadinya anak muda tuh nggak pernah kelihatan. Sekarang mereka tuh duduknya depan gitu. Kayak yang pengen ini mau ngomongin apa sih gitu. Jadi ada mereka udah mulai tahu juga gitu ya, rasa ingin tahu. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan anak muda yang sekarang banyak juga ngubungin anggota dewan setempat gitu, kayak gimana kalau kita ngadain ini, maksudnya mereka udah mulai berani, ada keberanian buat sharing gitu, buat duduk bareng dan seperti apa itu gitu. Dan juga mungkin media sosial sih, kalau menurutku rating media sosial itu salah satu influence yang memang besar banget sih sekarang gitu. Jadi kayak masyarakat itu apalagi anak muda kan sekali klik aja dia bisa lihat apa aja gitu. Gitu karena 1-2 kesempatan mereka bilang aku lihat kegiatan yang Mbak Amel tuh dari Instagram, aku lihat kegiatan Mbak Amel dari Facebook. Oh berarti ternyata ada efektivitasnya media sosial ini sangat tinggi sekali gitu sekarang gitu, tanpa mereka tahu siapa orangnya. Biasa mereka mungkin lihat bannernya gitu, ternyata di medsos juga mereka sekarang stalking gitu. Artinya kan memang media sosial ini juga menjadi salah satu ajang ya untuk kita bisa berkampanye tanpa kita secara langsung bisa terjun ke sana tuh. Apalagi kalau memang kita bisa menggunakannya dengan benar-benar efektivitas gitu ya. Jadi itu salah satu sarana yang paling benar-benar keren banget gitu ya. Dan Kamel kan sekarang menjabat ya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung. Alhamdulillah. Ya. Tapi ada perbedaan nggak sih dengan yang dulu menjabat sebagai dewan dan sekarang ini sebagai wakil ketua nih? Ada perbedaannya nggak sih? Atau penambahan dari tanggung jawabnya mungkin lebih luas? Tanggung jawabnya lebih besar, itu yang pertama. Yang mungkin biasanya kita itu yang kita urusin, misal kita urusin dulu itu kita banyak mengakomodir sekian gitu ya, sekian orang gitu. Sekarang jadi banyak orang gitu. Dan sebenarnya yang dimana tanggung jawab itu pasti di situ ada konsekuensi, ada resiko gitu ya. Resikonya adalah mungkin
menyiasati gimana caranya bisa menyatukan ide, gagasan, mindset, pola pikir dari orang banyak gitu. Yang tadinya kalau kita jadi anggota DPR kan pasti pertama kita ngurusin masyarakat. Yes. Kedua, kita harus bisa untuk ngurusin yang namanya kita petugas partai toh, gitu kan. Kita juga petugas rakyat nih, gitu. Itu adalah dua posisi yang memang harus kita satu padukan. Tapi kalau dulu nggak terlalu banyak tanggung jawabnya. Kenapa? Karena kita tidak punya tanggung jawab untuk menyeragamkan sesuatu, gitu. Membuat itu semua jadi padu. Kalau sekarang harus Ya. harus. Berarti memang tanggung jawabnya juga makin besar ya. Iya, dan harus memahami bahwa untuk menghadapi 1-2 orang dengan mindset dan pola pikir beda berarti kan juga ada siasat, kita harus bisa mensiasatinya gitu. Maksudnya, menghadapi si ini harus begini, si B harus begini gitu. Dan itu yang akhirnya buat aku belajar untuk lebih banyak memahami karakteristik personal sih. Gitu. Tapi apa sih yang pengen banget dibenahi dari Kabupaten Lampung Selatan khususnya Jatimulyo ini? Kalau Jati Agung berarti dia kecamatan ya. Yang aku harus benahi sih sebenarnya kalau sesuai dengan apa yang menjadi program kerja daerah, kalau kayak bangunan segala macam itu mungkin semua orang, maksudku dari eksekutif legislatif pasti memperjuangkan itu gitu ya. Karena itu yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat per tahun itu pasti gitu. Tapi yang jadi titik acuh di sini adalah yang spesifikasi adalah aku selalu nggak bosan-bosan untuk bilang sama pemerintah daerah gitu ya, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, yudikatif gitu, untuk berkolaborasi, bersinergi gitu dalam bukan hanya menggagas ya, karena kita sudah dapat tuh predikat Kabupaten Layak Anak tuh kita sudah dapat gitu dari kementerian ya gitu. Tapi bagaimana caranya kita mengimplementasikan itu dan mempertahankan predikat itu gitu. Kenapa? Karena ya itu yang aku bilang bahwa perempuan itu emotionally ya, maksudnya lebih kayak yang gender lah gue gitu kan ya. Dan di sini titik acuhnya adalah anak dan perempuan targetnya gitu. Pertama stunting, tapi apresiasi karena Ibu Bupati khususnya benar-benar mendukung banget program ya gitu, pencegahan stunting itu gitu. Tapi lebih kepada di sini bukan hanya itu PR-nya, tapi yang kedua adalah masih maraknya kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan gitu. Nah, itu yang selalu jadi maksudnya prioritas aku dalam rapat-rapat kerja gitu, dalam rapat dengar pendapat bahwa gimana caranya apa yang pemerintah punya gitu. Contoh misalnya sosialisasi itu nggak hanya dari TV, nggak hanya dari campaign yang besar gitu. Salah satunya mungkin kita punya banyak baliho, kita punya banyak papan-papan reklame gitu. Kita juga bisa menganggarkan untuk gimana caranya kita ada pamflet yang bisa kita tempel di tempat-tempat fasilitas umum khususnya gitu, supaya ada upaya preventif untuk pencegahan itu gitu. Jadi kita nggak rame, kita nggak menangani itu, kita nggak heboh ketika itu sudah terjadi gitu kan. Tapi upaya preventif di sini yang dimana pencegahan itu yang harus kita lakukan gitu, dan itu yang selama ini nggak pernah berhenti aku bilang, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ada ikatan layanan masyarakat gitu, supaya masyarakat mengetahui tidak hanya dampaknya tapi sanksi pidananya juga ada. Gitu. Oke. Nah, selain kita tadi udah berbicara masalah potensi dari perempuan ya yang pengen ditingkatkan karena dari maraknya pelaku UMKM dan juga usaha-usaha lainnya. Terus juga mungkin mengatasi kekerasan pada anak dan juga perempuan. Selain itu apalagi sih Kak Amel yang pengen, karena kan Kak Amel sendiri kan dewan nih yang mewakili perempuan gitu. Ada nggak sih maksudnya kayak saya selaku perempuan nih pengen berbuat seperti ini juga nih di perempuan tempat saya, di wilayah saya gitu. Kembali lagi kepada apa yang masyarakat butuh. Makanya ketika kita maju, ketika kita memutuskan untuk melayani dan mengabdi ya, biasanya orang akan tanya visi misinya apa. Karena kan biasanya semua caleg nih lagi pada menyampaikan nih gitu ya visi misi. Kamu juga boleh nih kalau mau nyampein visi misinya di sini. tapi memang kalau Nurul, aku dari awal nggak pernah punya visi misi. Yes, karena menurutku politik itu pengabdian dan perjuangan. Jadi nggak ada. Jadi gini. Tujuan ya. Iya, kecuali gini, kalau kita bilang itu tentang kepala daerah, berarti kita mencakup keseluruhan ya. Berarti di dalam satu daerah itu apa yang mereka butuh. Tapi ketika kita bicara DPR itu adalah melayani, di mana kita terpecah menjadi beberapa wilayah yang memang beda-beda keadaannya gitu. Sehingga ketika kita bilang visi dan misi, belum tentu masyarakat membutuhkan apa yang kita visi misikan. Jadi itu aku kembalikan, masyarakat maunya apa gitu.
Jadi sebisa mungkin Kamel ini memfasilitasi gitu ya? Iya, gitu. Karena belum tentu yang kita gagas itu yang mereka butuh kan, gitu. Jadi apa yang mereka butuh itu nanti yang akan aku kembangkan, gimana aku package lagi, gimana caranya ini supaya sampai di masyarakat itu membuat mereka mudah dan usaha aku juga nggak sia-sia, gitu. Jadi visi misinya berdasarkan dari kebutuhan dari masyarakat. Iya, apa yang masyarakat butuh. Nah, kembali lagi sama perempuan berarti aku melihat di dapilku dan di Lampung Selatan perempuan-perempuan ini banyak yang punya potensi. Iya. Contoh ada ibu-ibu yang memang UMKM-nya biasa buat kue jajanan pasar. Iya. Dan itu mereka udah punya nih marketplace-nya. Jadi kayak mereka titip di pasar, titip di sini gitu. Dan ternyata penjualannya lumayan nih omsetnya. Mereka akan bilang, Mbak Amel omsetnya lumayan deh. Kayaknya kalau jual di supermarket atau di Indomaret lebih banyak ya gitu. Sedangkan kita punya ketentuan di sini karena Dinas Perdagangan sudah bilang kalau harus ada izin PIRT namanya gitu yang mereka miliki dari pengusaha kecil UMKM rumahan ini gitu. Nah, jadi sekarang program yang aku lagi mau buat gitu ya, aku lagi gagas di Jati Agung ini adalah apa yang menjadi kebutuhan dari ibu-ibu itu. Misal mereka suka buat kue, mereka suka buat tumpeng dan lain sebagainya, mereka mau jual, mereka mau open order yang memang lebih besar nih cakupan wilayahnya. Silakan penuhi syaratnya, nanti aku yang bantu untuk fasilitasi di pemerintah daerah Lampung Selatan. Jadi artinya memang jembatan kesananya itu memang sudah ada semua gitu ya? Iya, step-stepnya dan masyarakat kan memang nggak banyak tahu ya, gitu, karena benar. ketika ada sosialisasi tentang itu mereka bakal yang kayak, ih ribet banget ngurusnya gitu kan. Nah ternyata itulah fungsinya wakil rakyat itu ada gitu, memudahkan akses masyarakat untuk ke sana. Untuk ke sana ya, tapi memang berarti memang berdialog ke mereka melalui apa? Sosialisasi? Biasanya memang di luar, jadi DPRD itu ada kegiatan sosialisasi tiap bulan menemui konstituen. Kalau di Lampung Selatan, karena masing-masing kabupaten biasanya kegiatannya variatif. Terus ada rises kita ada setahun 3 kali. Kita turun itu 6 hari, itu memang bener-bener ngedengerin apa tuh keluhan masyarakat, ya pupuk naik, ya minyak mahal dan lain sebagainya gitu. Tapi bebas tuh mereka ingin menyampaikan apa aja? Boleh. Tapi memang menjelang dengan masa kampanye ini gitu, aku biasanya melakukan kegiatan itu sekarang 3 kali lebih banyak di luar kegiatan DPR. Misal DPR kasih memfasilitasi kita untuk turun ke masyarakat itu misalnya sekali sebulan untuk sosialisasi, dan kita ada 4 bulan sekali untuk rises ya. Sekarang di luar kegiatan itu, di mana ada sela-sela free time-nya dari DPR yang memang nggak menguras waktu dan menuntut aku harus hadir, biasanya aku turun ke dapil gitu. Turunnya memang di luar embel-embel kegiatan DPR gitu, turun personal aja gitu. Seberapa cintanya sih Kamel kepada masyarakatnya? Karena nggak mudah loh ya untuk kita perempuan tapi menjadi wakil rakyat dengan satu kecamatan di sana itu yang luar biasa, apalagi udah tanggapan dari masyarakatnya memang dicintai banget loh. Apa sih yang bisa membuat masyarakat sebegitu yakinnya gitu? Aku tuh memang dari awal bilang, setiap aku turun di titik pertama kali mulai gitu ya, aku punya PR. PR-nya adalah masyarakat di dapilku itu apatis sama pemilu awalnya. Jadi ada 1-2 orang, 3-4 yang ketika kita tanya, Bu mau pemilu gitu, mereka antipati langsung yang kayak udahlah gitu ya gini, itu mulu gitu. Mungkin di bahasa daerah mereka kan sebagian besar orang Jawa ya gitu, pemilu meneh gitu, maksudnya itu mulu gitu. Tapi ternyata setelah kita cari masalahnya adalah mungkin politik di zaman itu gitu, maksudnya pemilu di zaman itu ketika yang wakilnya terpilih, banyak yang memang miskomunikasi, jadi mereka mungkin nggak turun lagi atau pembinaan itu tidak dilakukan menyeluruh dan sebagainya. Aku nggak tahu pada saat itu gimana sistemnya, tapi yang jelas menumbuhkan keyakinan masyarakat untuk, Bu, suara ibu tuh penting loh, Mbah ke TPS itu merubah besok loh gitu, merubah hari esok itu dengan partisipasi masyarakat. Itu ngomongnya, strateginya itu memang berat sih, lumayan gitu, maksudnya nggak boleh salah, apalagi orang yang ya bener, dan iklimnya memang di dapilku memang orang-orang yang harus etika dan cara nomor 1, karena kita iklimnya desa ya. Kalau di kota kan lebih kayak temen SD gue nih, temen gitu kayak yang gitu ya gitu. Tapi itu memang bener, itu satu mensiasati. Kedua, aku selalu menanamkan pola mindsetnya masyarakat adalah
Pemilu ini bukan transaksional gitu. Aku bilang bahwa silaturahmi yang kubangun itu yang nggak bisa dengan kapasitas orang yang banyak gitu. Maksudnya ada mungkin kita capek ya, maksudnya lelah gitu. Memang korbannya tenaga gitu, tapi konkret daripada kita harus kumpul yang rame gitu, yang fokusnya nggak ke kita gitu, kita bicara apa terus masyarakat yang kiri kanan sibuk apa gitu kan, lebih nggak sampai maksudnya. Itu lebih gitu. efektifnya untuk kita personal dong ya. Iya personal gitu, sehingga memang ya bisa lah 10 rumah satu hari 20 gitu, dan masyarakatnya ya 15 sampai 20, paling banyak 25 orang. Itu yang menumbuhkan rasa militansi itu sendiri tanpa kita nggak perlu maksa mereka untuk mencintai aku gitu. Tapi sampai hari ini kalau kita ada apa di rumah yang gotong royong banyak gitu. Kalau kayak misal ada yang undang hajatan terus kita bilang maaf ya lagi nggak bisa nih, lagi sakit gitu. Biasanya mereka nanti datang ya lah bawa jamu, kadang ayo kita ke bidan karena di sana banyak bidan desa gitu kan. Mbak Amel ayo berobat, ayo kita antar gitu. Ya sesayang itu sih gitu. Sehingga kayaknya kalau untuk Mbak Kaus dulu bilang ayo kita naik gitu, belum belum move on aku. Belum move on ya dari tempat sendiri ya. Dan Iya. juga itu mungkin usahanya tidak terlalu susah payah lagi seperti pertama kali mencalon dong pastinya. Lebih mudah lah untuk sekarang ini. Alhamdulillah. Tapi mungkin kita harus lebih kepada Ekstra usaha. iya, karena kalau dulu kan kita hanya berpikir gimana caranya supaya Partai Gerindra menang, Pak Prabowo pada saat itu nyalon juga kan gitu. Dan gimana caranya aku bisa yang tertinggi dibanding yang lain gitu kan. Tapi kalau sekarang memang targetnya Partai Gerindra di tahun ini adalah incumbent plus 1 gitu. Jadi gimana caranya di masing-masing dapil yang sudah terisi dengan 1 kursi dari Partai Gerindra itu bisa narik temennya yang lain gitu. Ayo gitu. Jadi 2, 3 gitu. Incumbent plus. Berarti aku harus berupaya yang tadinya targeting misalnya yang penting cukup. Sekarang harus lebih gitu. Supaya temen yang ikut berjuang bareng kita pun bisa merasakan oh ini ternyata suara partai bisa mencukupi lebih dari 1 kursi. Harapan kita seperti itu di tiap dapil. Oke. Berbicara masalah partai nih Kak Amel. Amel kan dari Gerindra Ya. ya. Kalau melihat Gerindra sendiri di daerah khususnya Kabupaten Lampung Selatan sendiri itu seperti apa sih? Kita memang mulai dari Gerindra di Lampung Selatan kemarin di 2019 kita masih ada di rating atas, tapi kita masih kalah dengan partai-partai yang lain. Tapi Gerindra bisa dapat pimpinan DPRD salah satu wakil ketua karena kita juga menduduki 7 kursi alhamdulillah waktu itu gitu. Dan target kita di periode ini di 2024 ini gimana caranya Gerindra bisa jadi pemenang gitu. Dan keadaannya di Lampung Selatan sekarang ketertarikan masyarakat sama Gerindra meningkat drastis alhamdulillah. Drastis. Apalagi dengan masa Pilpres ini di mana koalisi Gerindra alhamdulillah semakin banyak gitu kan, dan juga memang mesin partai yang kerja gotong royongnya makin rame gitu. Kalau dulu kan kita sama PKS kalau nggak salah ya. Sekarang udah mulai koalisinya sudah mulai gemuk nih gitu. Jadi mesin partai bekerja, masyarakat yang memang sudah melek politik untuk bisa membaca, lihat medsos segala macamnya dukungannya sudah mulai pindah ke kita gitu. Jadi optimis Lampung Selatan Gerindra menang lah. Luar biasa. Pastinya dong, semua kader itu harus optimis terhadap partainya. Gitu. Ya. Kalau kadernya aja nggak optimis, bagaimana dong gitu mau mendukung partainya ya. Tapi kalau untuk strategi pemenangan dari Pak Prabowo sendiri untuk di kader-kader yang ada di Lampung khususnya itu bagaimana sih? Pak Prabowo titip pesan supaya di setiap ada rapat koordinasi dan lain sebagainya, Pak Prabowo sudah memesankan kader wanti-wanti kalau kata orang tua tuh. Pertama, pemilu ini harus gembira. Berarti nggak ada saling serang yang ekstrim. Yang kedua, pemilu saat ini harus merangkul semua kalangan. Jadi kalau yang dulunya musuh, kayaknya jangan musuhan lagi. Harus dirangkul. Kalau yang dulunya saingan, ya seandainya pun tetap bersaing, ya gimana caranya supaya tujuannya sampai itu bareng-bareng gitu. Dan juga menghindari yang namanya black campaign, saling serang di medsos gitu, ujaran-ujaran kebencian, saling ejek gitu, saling maksudnya menebarkan isu-isu yang mungkin belum tentu benar gitu. Itu selalu Pak Prabowo bilang, dan satu hal yang memang dari awal selalu jadi wanti-wantinya bahwa jangan pernah mencoba untuk mencalonkan diri dari Partai Gerindra ketika Anda
tidak siap untuk melayani dan memberikan sebagian besar hidup Anda untuk mengabdi kepada rakyat. Oke, nah strategi-strategi tadi itu ada perbedaan nggak sih dengan strategi yang dilakukan di pilpres sebelumnya gitu? Mungkin kalau di pilpres sebelumnya, pertama media sosial nggak terlalu kita anggap penting ya, gitu. Sekarang kita bisa sama-sama lihat bahwa sekarang Pak Prabowo sudah jadi orang yang begitu open minded, dinamis, yang ngikutin ritme ya, gitu. Karena kalau dulu mungkin kita kenal yang namanya pensiunan tentara, purnawirawan, Kopassus tuh Pak Prabowo kan orangnya meledak-ledak ya, maksudnya tegas, ketegasannya kelihatan banget gitu. Dan itu adalah memang personal identity, yes gitu, maksudnya ya memang itu karakternya gitu kan, dan mungkin beda dari kita yang dari sipil yang bisa begitu dinamis ya, maksudnya bisa begitu enak gitu penyesuaiannya gitu. Tapi sekarang kita lihat sosok Pak Prabowo sekarang sudah mulai untuk bisa menyesuaikan dengan siapa beliau berhimpun gitu. Jadi kayak lebih tenang, terus juga nggak mudah-mudah terpancing isu gitu. Bapak sekarang calm down banget gitu, yang penting gimana caranya, apa yang menjadi tujuan daripada mimpinya Pak Prabowo demi menyejahterakan bangsa ini bisa sampai dengan cara yang rukun gitu, yang adem gitu. Bener banget, apalagi zaman sekarang ya, media sosial, apalagi di scroll tuh Pak Prabowo lagi trending banget ya. Apalagi banyak yang ngidolain katanya gemoy sekarang. makin berpengaruh aja. Apalagi pergeseran strategi itu menggunakan media sosial zaman sekarang. Itu sayang banget kalau memang nggak dimanfaatkan dengan baik ya. Apalagi media sosial tuh salah satu media yang terbesar saat ini. Bener, gitu ya, dibanding yang lain. Bener banget. Kalau dulu itu cuman kita door to door, face to face, sekarang udah ada jembatannya nih media sosial seperti itu. Oke, Kamil, harapannya boleh dong untuk Gerindra sendiri dan mungkin untuk Kamil kedepannya pengen seperti apa? Harapannya sih kalau dari Gerindra sama dari aku ya Gerindra ya gitu. Maksudnya harapannya adalah saat ini kita akan melakukan kontestasi tahunan, maksudnya kontestasi 5 tahunan gitu, dimana kita akan pilih presiden, kita akan pilih wakil rakyat kita gitu, dan kita akan, harapanku yang pertama adalah dengan adanya pesta demokrasi Februari mendatang itu menjadikan masyarakat yang sekarang sudah mulai banyak melek politik itu untuk bisa tanpa ragu untuk menyalurkan hak suara mereka, hak pilih gitu. Dan harapan kami semoga memang persentasinya golput itu semakin kecil gitu. Harapan kami malah nggak ada gitu. Dan juga harapan kami dengan keberadaan Partai Gerindra di tengah-tengah masyarakat ini adalah gimana caranya apa yang menjadi harapan, mimpi, aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada wakilnya, kepada kami melalui partai gitu, melalui jembatan kami di parlemen, itu bisa terlaksana dan terakomodir dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing. Pastinya seperti itu ya. Kita doakan yang terbaik untuk Gerindra dan juga Kamil tentunya ya. Yes, terima kasih banyak Kamil sudah menyempatkan waktunya di Terima kasih. Sama-sama Kak Usnul. Sudah mampir ke studio Tribun Lampung, tentunya sudah berbincang dengan kita hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Tribuners, penonton setia dari podcast Tribun Lampung TV yang tentunya masih dalam segmen Mata Lokal Memilih Bincang Politik, masih bersama dengan saya hari ini Kusnul Asyaifah dan juga Kak Amel ya. Pamit undur diri hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.